Bapak alumni, Bapak Jorong, Nagari Padang Sibusu, dan karyawan dari Nagari, dan seterusnya kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Majelis Guru. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kekuasaan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan visi atau profil SMP Negeri 3 Tunjung. Dan tanpa pula kita kirimkan surat salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, kami langsung saja kepada profil SMP Negeri 3 Tunjung, di mana SMP Negeri 3 Tunjung. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan multimedia ini. Ini adalah profil SMP Negeri 3 Tunjung, data sekolah, nama sekolah SMP Negeri 3 Tunjung, alamat yaitu di sebetulnya Padangponga, ini namanya Pak, kompleks sekolah yang ada di Nagari Padang Sibusu, yaitu Jorong Bubuk Tinggi, Nagari Padang Sibusu, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, dan Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Status sekolah itu negeri, nilai akreditasi sekolah B, tahun berdiri itu 1961. Sudah lama umur sekolah kita ini, sehingga kita perlu pembenahan dan perkembangan sekolah perlu ditingkatkan. Nah, di sini dengan telah lamanya sekolah ini berarti sudah banyak melahirkan siswa-siswa yang sudah berumur, termasuk saya juga alumni di sini Pak. Nah, berarti Bapak tokoh masyarakat juga beliau adalah alumni di sini. Nah, untuk itu dengan banyaknya setelah kita evaluasi siswa yang tamat dari SMP 3 Tunjung ini, karena begitu sudah banyak yang sudah tamat, bahkan sudah banyak yang menjadi pegawai di setiap instansi, bahkan sampai di se-Indonesia sudah berkembang. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Padang, bahkan di sini pun banyak juga. Untuk itu kami melaporkan kepada tokoh masyarakat bahwa bagaimana dengan meningkatkan, mengembangkan SMP 3 Tunjung ini menjadi sekolah yang lebih hebat. Dengan waktu itu kami baru jadi kepala sekolah pada tahun 2017. Kami di bulan November pada waktu itu, sehingga kami berembuk dengan alumni dan guru-guru bagaimana sekolah kita ini bisa meningkat. Sementara luas tanah itu ada 16.930 meter bujur sangkar, termasuk cukup luas kalau di daerah sini, dan luas bangunan baru hanya 3.035 meter bujur sangkar, berarti banyak tanah yang kosong. Di sini kami masuk kepada visi dan misi SMP 3 Tunjung, yaitu beriman, bertakwa, berprestasi, berkarakter, terampil, kompetitif, dan sehat. Yaitu kami beri nama berempat terkom. Kalau siswa kami tahu itu apa itu berempat terkom, mereka sudah tahu dengan visi dan misi itu. Kami mulai dari beriman dan bertakwa, mengingat kondisi anak-anak kita sekarang tentang keagamaan, tentang kepedulian terhadap dirinya kurang, jadi kami membuatlah beriman dan bertakwa supaya mereka bisa mengendalikan diri dengan agamanya. Di sini kami melakukan
Pertama kami waktu masuk kelas itu berdoa. Setelah berdoa membaca ayat-ayat pendek. Setelah itu mereka baru literasi. Nanti penutupan juga berdoa. Di istirahat kami memberi jam istirahat itu setengah jam. Setengah jam itu mereka sholat duha. Mereka menuju tempat sholat kita. Mereka sholat duha, tapi tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Setelah itu waktu masuk sholat zuhur nanti mereka sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Nah, inilah salah satu bagi kami untuk menanamkan keimanan kepada siswa kami di SMP Tiga Ciliwung. Berprestasi juga begitu. Dengan adanya prestasi, mereka semakin pede dan percaya diri untuk tampil keluar. Dan itu ada prestasi-prestasi yang mereka terima, diantaranya itu hadiah-hadiah yang mereka dapatkan. Berkarakter ini karena kita lihat zaman now kata orang itu berkarakternya. Kalau tidak kita bina, tidak kita arahkan, tentu mereka akan lepas. Jadi di SMP 3 Ciliwung ini kita tanamkan di dalam kelas, guru membuat sikap mereka itu perkembangan mereka, bagaimana karakter mereka sehari-harinya. Nah, kita selalu menyampaikan kepada anak-anak kami bagaimana berkarakter yang baik. Bagaimana bertemu dengan orang tua, dengan guru, dengan temanmu. Nah, itu kita arahkan dan kita ajarkan. Seterusnya terampil. Kenapa kami membuat terampil di sini? Kami menginginkan anak kami itu memang harus terampil. Di antaranya inilah hasil karya anak-anak kami, itu hanya dari barang bekas. Mereka mengumpulkan waktu itu setiap minggu bungkus white kopi dan cappuccino. Nah, setelah itu mereka itu ada ekstrakurikulernya, itu keterampilan inovatif namanya. Itu kami hasilkan karya-karya membuat baju, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi mereka, dan mereka berani tampil pakai baju itu. Padahal itu kalau dilihat dengan baju kita tentu tidak layak, tapi kita pakai pada waktu pawai di bulan Agustus. Jadi kalau sudah ada acara pawai tampil keluar, itu sudah mereka berminat sekali untuk memakai baju yang aneh-aneh seperti itu. Kompetitif kami mengarahkan anak kami harus bisa berani tampil keluar, harus punya keterampilan, harus punya karakter untuk berani siap untuk tempur di luar. Nah, ini kompetitif kami. Sehat. Sebetulnya awalnya kami belum ada sehat waktu itu visi kami. Tapi kami di tahun 2019 begitu kita dapat nilai juara 1 di kecamatan, sekolah sehat di kecamatan, langsung dilanjutkan ke kabupaten. Di tahun 2019 ternyata kami tetap mendapat juara 1. Nah, dilihat visi misi di tahun 2020 pada waktu itu kami berdiskusi. Waktu itu kami adakan lokakarya untuk menyampaikan kata-kata sehat, dan ada berkarakter juga kami tukar itu. Sehat, kenapa ada sehat di sana? Anak-anak kita sudah pada sehat. Mereka pada waktu itu sebelum pandemik itu membawa makanan Pak, buat minuman, ditambah dengan COVID, mereka pakai masker. Kita harus menyiapkan tempat cuci tangan di depan kelas, masing-masing kelas. Nah, itu makanya terwujudlah kata-kata sehat di visi tadi. Lanjut nih. Nah, ini kami punya moto SMP Negeri 3 Ciliwung, itu generasi unggul, generasi ukhuwah Islami hebat. Kenapa ini gugui?
pasti Bapak tidak tahu apa itu gugui. Kalau orang yang berada di sini tahu itu apa gugui. Gugui ini adalah semacam makanan ciri khas Nagari Padang Busuk. Tidak ada satupun Nagari di Kabupaten Junjung ini membuat gugui. Bahannya hanya 3 apa? Tepung beras, kelapa, dan gula. Hanya itu saja. Tapi ini hanya sekali setahun adanya. Hanya di waktu hari raya haji. Jadi gugu ini kenapa kami angkat ini? Karena di daerah lain tidak ada nama itu. Jadi kami ingin nanti jangan hilang Pak di daerah, di budaya daerah Nagari kita angkatlah gugu ini sebagai moto di SMP Negeri 3 Sepinjung. Nah ini biodata kepala sekolah Sri Erlinda, lahir mau pensiun lagi Pak, tinggal 1,5 tahun. Diangkat kepala sekolah November 2017, Mapel Prakarya. Alumni SMP 3 Sinjung, mungkin Bapak tadi menyebutkan seni rupa, tapi kita alumni. Nah, adik senior ini. Ya lanjut. Ini adalah wakil kurikulum Ibu Sietni, Mapel Bahasa Inggris. Lanjut. Ini wakil kesiswaan Ibu Andriati, MPD. Ini Bu Eni juga MPD tadi Pak. Mapel beliau juga bahasa Inggris. Nah, ini daftar guru dan tenaga administrasi. Di tahun 2017-2018 PNS sebagai guru itu ada 20, non PNS 4 orang. Sementara tenaga administrasi itu PNS 2, non PNS 5. 2018-19 itu berkurang terus Pak, sampai ke 2021 dan 2022 karena ada yang pensiun, sementara yang masuk untuk PNS sangatlah sulit. Nah itulah kira-kira jumlah guru kami yang PNS yang sudah sertifikasi. Di tahun 2017-18 sertifikasi ada 16, yang tidak 4, sementara yang tahun 2018-19 ada 18 yang sertifikasi. Begitu juga selanjutnya 2019-20 masih 8 orang, sampai 2022 itu sudah pada pensiun Pak. Nah Kak, sudah pada pensiun. Jadi tinggal 16 lagi, 16 dan 1 yang belum sertifikasi. Mungkin bulan Agustus akan ikut pelatihan untuk sertifikasi. Jadi jumlah peserta didik di tahun 2017-18 itu ada 11 rombel, dan waktu itu siswa boleh 20 orang satu rombel. Nah, jumlah siswa 241. Dan 2018-19 menjadi 9 rombel karena siswa kita harus jumlahnya satu rombel itu 32. Nah, jumlah banyak tapi rombel sedikit. Terjadi di tahun 2019. 2019-20 bertambah lagi, sudah bisa mencapai 10 rombel, dan 2021 juga 2022 menjadi 10 rombel. Insya Allah siswa kita bertambah terus, sehingga anak-anak didik kita mungkin sudah mencintai juga untuk sekolah kita di sini, sehingga bertambah terus. Lanjut nih. Nah, perlu kami sampaikan sedikit Pak, untuk kondisi awal kami masuk jadi kepala sekolah. Inilah kondisinya. Ada nih. Nah, ini adalah ruangan, kondisi pada waktu itu. Kami buat video Pak, video sekolah, nanti mungkin bisa Bapak lihat videonya. Lanjut nih. Nah, inilah lingkungan sekolah saat sekarang ini. Kita buat nyaman mereka, kita buat mereka melihat
tidak mereka menyenangi sekolah ini, bahkan mereka sampai sore bisa berada di sekolah. Kondisi dan ini adalah pohon sawit kami jadikan tempat interaksi mereka. Juga ada gazebo di antaranya. Nah, ini adalah aset sekolah. Itu jumlah guru 21 pada saat ini. Ini tenaga pendidik ada 8, jumlah siswa 275, rombel atau ruang kelas ada 10, ruang labor ada 3, yang 12 ini ada ruang penunjang, mulai dari ruang kelas sekolah, TU, guru, multimedia ini, ada ruang OSIS. Itulah yang ada 3 ruang yang kosong yang akan kita jadikan nanti boarding class. Nah, ini ruang kelas sekolah, mungkin Bapak tadi sudah masuk ke sana. Lanjut. Ini ruang wakil. Lanjut. Ini ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang UKS. Nah, inilah yang mendapatkan kami terbaik di kabupaten UKS kami. Ini adalah Taman UKS. Nah, kita mendapat sertifikatnya Pak dari Bupati Sijunjung. Nah, ini adalah mungkin pemberi hadiah. Nah, ini pustaka kami tahun 2021 ada juga akreditasi pustaka. Jadi ada pada waktu itu 10 sekolah yang diakreditasi. Setelah itu lolos 3. Nah, kita termasuk yang terbaik Pak. Yang terbaik pustaka kita. Lanjut nih. Nah, ini adalah tempat pembacaan anak, literasi anak, dan ini adalah ruang kelas. Ini adalah media sekarang yang kita tempati. Ini adalah ruang OSIS. Mereka di sana berdiskusi, labor IPA. Nah, kebetulan kami dapat labor komputer 2 ruangan Pak. Pada waktu itu kami baru masuk, kami dapat 1 ruangan. Setelah setahun kami berada di sini, alhamdulillah kita dibantu juga di pusat, itu dapat lagi 1 ruangan, jadi 2 ruangan komputer kita, sehingga labor kita menjadi 2. Ini adalah ruang BK, tempat konseling siswa. Nah, ini adalah WC dari yang terbaru ini tahun 2020 kami dapat bantuan WC, bantuan WC 10 pintu karena kami tidak ada WC pada waktu itu. Ada pun WC tapi tidak layak dipakai, sehingga kami dapat bantuan WC 10 pintu dan juga ada direhab sebanyak 6. Jadi alhamdulillah WC untuk siswa cukup. Nah, di samping itu kami juga dapat pagar Pak. Dulu tidak ada di pagar, hanya di depan itu saja yang pagar. Luas lebih kurang 1000 meter bujur sangkar. Lebih kurang itu pagar. Kita minta terus bantuan kepada pemerintah. Tahun pertama kita dapat 1 unit, itu panjangnya sepanjang 200 meter. Setelah itu dapat 2, tambah 400, terakhir 3. Nah, hari sebetulnya sudah mulai bekerja 1 unit lagi. Tinggal sekarang yang belum dipagar itu hanya sekitar 60 meter. Nah, itu kita sudah berbatas dengan pemerintah Nagari. Kebetulan pemerintah Nagari beliau pagar, jadi tidak begitu sulit untuk siswa kita kalau ada, tapi alhamdulillah tidak ada. Nah, ini adalah pagar jadi pagar ini sengaja kami cat putih Pak. Kenapa kita cat putih? Karena
saja suka melukis. Kadang-kadang mungkin Bapak pengawas sebagai Bapak siswa dulu, anak-anak kita suka melukis ya Pak ya. Kami lemparkan ke dinding. Ayo anak-anak kami, tulislah, lukislah di dinding pagarmu, tapi ibu tidak melihat seperti gambar ketakutan. Setiap orang takut melihatnya, tapi lihatlah, tapi orang tertarik dengan pagar-pagar kita yang ada di keliling sekolah kita. Itu yang dilakukan oleh anak. Jadi kita pandu dengan mata pelajaran seni budaya. Itu dia kan. Nah, ini adalah tanaman toga dari siswa kami. Itu sih. Nah, kebetulan pada waktu kami lomba itu kami nanam cabai, Pak. Alhamdulillah berhasil. Anak-anak begitu antusias waktu itu. Ini di belakang kantor. Itu ada pagar sekolah, Pak. Jadi belakang kantor majelis guru itu kami menanamkan cabai pada waktu itu. Lumayan juga hasilnya, Pak. Nah, ini ada pepaya. Juga ini adalah alumni itu Pak yang menanam pepaya itu, dibantu ditanamkan, kami yang mengambil hasilnya. Lanjut, ini datang pandemik. Kita selalu pengecekan suhu, pemasangan masker. Nah, ini anak-anak kami berbaris tertib memakai masker semuanya, tidak ada satupun yang tidak pakai masker. Ini anak kami mencuci tangan. Wastafel kami mungkin tidak semahal wastafel orang lain yang pakai keramik, pakai apa namanya Pak? Yang pakai wastafel keramik, tapi kami hanya dari ban bekas. Kenapa timbul ini jadi ban bekas ini? Waktu kami lomba sekolah UKS itu, sekolah sehat itu, kata tim, Bu, Ibu tidak boleh memakai air pakai galon. Air itu harus mengalir. Jadi setiap lokal harus ada. Nah, terus kita karena akan maju ke provinsi. Berapa uangnya, dari mana, seperti itu. Jadi bingung. Sambil berpikir, timbullah ide, kenapa tidak ban bekas bermain. Nah, ban tidak dibeli Pak. Wajib satu lokal itu mencari ban 4 buah. Berarti itu adalah tanggung jawab wali kelas dengan ukuran yang sama. Jadi setiap wastafel itu ada ban di depannya yang airnya mengalir. Nah, kami pakai panci stainless untuk memasak. Ibu-ibu kami lombangi di tengah-tengahnya sehingga air mengalir ke bawah. Kita alirkan dengan pipa. Air juga begitu. Pada waktu itu kita bukan tidak ada air, tapi tidak cukup. Bagaimana caranya? Nah, kami pikir-pikir lagi bersama-sama buat proposal ke alumni. Tidak mungkin alumni tidak akan membantu. Sementara sekolah seperti ini, alumni sudah mendapatkan hasilnya dari pendidikan di sekolah ini, sehingga bermunculan Pak bantuan. Bermunculan bantuan, apa yang akan dibuat katanya? Sumur Pak, sumur bor. Berapa dananya? Setelah kita buat proposal, dananya 14 juta. Seminggu Pak, langsung cash ini uangnya. Nah itu, terjadilah air sumur dan langsung bekerja, tukang, langsung air ada. Nah itu kejadiannya. Kalau kita minta semuanya ke pemerintah tentu tidak akan mungkin. Nah di tahun kami baru menjadi kepala sekolah itu bantuan setiap tahun ada rehab lokal, rehab tentang WC, nah itu ada. Musola kami ada kemarin ini, sekarang sudah di kata alumni ditukar saja Bu katanya, kita buat yang baru. Di 3 bulan mengumpulkan uang itu dapat waktu itu 100 juta
baru tonggak ada sebanyak 14 tonggak sudah selesai, tinggal atap lagi Pak. Sekarang sudah terkumpul lagi uang itu 40 juta lebih. Jadi kita akan menunggu sekitar 30 juta lebih kurang. Setelah itu kita atap masuk. Itu diantaranya. Nah ini adalah anak kami yang belajar. Karena kita tidak banyak betul waktu itu libur. Karena di Sijunjung tentang COVID tidak seperti di Kota Padang. Kami masih sekolah tapi pakai shift. Sehari lokal ini sehari, jadi 3 hari dalam seminggu mereka sekolah. Ini Koda. Nah ini waktu kami mensupervisi di waktu COVID tetap pakai masker Pak. Nah ini adalah salah satu contohnya kami mensupervisi. Kalau anak literasi tidak hanya di dalam kelas, tapi mereka ada di luar. Contohnya itu tadi di bawah batang sawit, di gazebo dan di pustaka. Mereka berdiskusi dengan nyamannya. Alhamdulillah mereka senang di pustaka karena kita sudah tata dengan rapi pustakanya. Jadi mereka sambil santai berdiskusi. Nah ini adalah kami melatih siswa kami yang kurang, yang bukan tidak pandai tapi kurang bacaannya. Nah ini kita datangkan juga dari alumni bantuannya, tidak dari sekolah. Ini adalah dari alumni bantuannya, kita lakukan 2 kali seminggu. Dan juga tahfiz juga ada. Kebetulan mungkin fotonya lupa masukin, padahal ada itu. Tahfiz juga ada Pak. Nah terakhir kami setiap siswa kami yang berprestasi kami beri hadiah, kami beri sertifikat mereka. Apapun mereka, contohnya matematik saja yang berprestasi, tetap kami beri sertifikat mereka. Dan itu diantaranya semangat atau motivasi yang kami berikan kepada siswa kami. Nah inilah profil sekolah kami. Itu adalah ruangan guru dan Bapak tadi. Mungkin banyak maaf Bapak dan Ibu, Bapak Asesor, itulah yang bisa kami sampaikan tentang profil SMP di Negeri 3 Sijunjung. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.